Kita mengucap syukur dalam suasana pandemi ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti. Mari kita berbakti bersama-sama melalui doa, pujian, dan renungan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari tutup mata dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena kasih dan karunia-Mu. Kami masih tetap dapat mengikuti kebaktian hingga saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai kebaktian yang kami lakukan, agar kami boleh berbakti dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, sertailah kebaktian kami, mulai dari awal hingga akhir nanti. Engkau memberkati hamba-Mu ini selaku pembawa acara, Engkau memberkati mereka yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau juga memberkati semua yang terlibat dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Tertuangkan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang terus
Bersama Bapa kita dapat melewati semua masalah kita, karena Bapa selalu ada untuk kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Shalom, selamat pagi. Apa kabar ini semuanya? Luar biasa baik ya, pastinya saya juga baik. Karena apa? Karena kita adalah milik Allah yang dipelihara Allah dengan luar biasa dan Allah kita luar biasa. Mari pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami saat ini bersyukur karena kami bisa belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong setiap kami supaya kami mengerti dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kami yang mendengar, seluruh telinga yang mendengar, hati yang menerima, biarlah semuanya dilembutkan oleh Roh Kudus sehingga mampu menerima dengan baik. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom. Sudah kenal saya belum? Kalau yang anak-anak kelas 12, 11 pasti sudah kenal saya dong. Tapi yang kelas 10 mungkin masih bertanya-tanya, siapa ya gitu. Jadi saya mau memperkenalkan dulu singkat aja. Saya biasa dipanggil dengan Bu Iwin ya. Bu Iwin, saya di bagian tata usaha. Jadi memang saya tidak mengajar, tapi saya bagian tata usaha. Dan saya juga sebagai pembina persekutuan doa di SMA Kristen Petra. Dan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang hidupku milik Allah. Kita akan baca nats kita pada pagi hari ini dari Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sesuai dengan tema kita bahwa hidupku milik Allah, saya mau bertanya, kira-kira kalian tahu nggak sih, atau sadar nggak kalau kita ini milik Tuhan? Bahwa hidup kita ini milik Tuhan, bukan lagi milik diri kita sendiri. Atau mungkin lebih ekstrim bilang, loh enggak, saya ini punyanya pacar saya loh Bu, gitu. Enggak. Semua kita, sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sejak Kristus mati di atas kayu salib menyelamatkan hidupmu dan hidup saya, saat itulah hidupmu menjadi milik Allah. Kalian tahu, sebelum hidup kita menjadi milik Allah, kita adalah milik dosa. Hidup kita dikuasai oleh dosa. Hidup kita diperbudak oleh dosa. Dan tidak ada satupun hal yang baik di dalam hidup kita. Karena kita dikuasai oleh dosa. Tetapi ketika Allah menyelamatkan hidup kita, saya, kalian semua, kita semua yang mendengarkan saat ini adalah milik Allah. Milik Allah itu tidak hanya sekedar milik atau kepunyaan yang biasa-biasa saja, tetapi milik kesayangan. Kalau kita punya benda, kita punya barang, ada barang yang ya itu punya saya, tapi saya sudah nggak terlalu suka. Saya itu barang yang biasa-biasa aja. Bahkan mungkin itu barang yang sudah akan saya buang. Tetapi ada juga kita bilang, oh itu barang kesayangan saya, sampai elek pun, sampai jelek sekalipun akan tetap saya sayang, akan tetap saya pelihara dengan baik. Nah, kita ini milik kesayangan Allah. Hidup kita ini milik kesayangan Allah. Dan Allah akan senantiasa mengasihi kita, menyayangi kita sejelek apapun kita. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Allah, tentu punya identitas dong, punya ciri-ciri. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang hidupnya telah menjadi milik Kristus? Ciri-ciri orang yang hidupnya telah menjadi Kristus itu adalah di dalam Kolose 3 ayat 8 sampai 10.
Kolose pasal yang ketiga ayat 8 sampai yang ke-10 di sana dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi, ciri orang yang hidupnya menjadi milik Allah atau orang yang telah menjadi milik Allah itu adalah berbuah. Berbuah. Saya katakan berbuah karena apa dikatakan di sana? Buang semua yang jelek itu, buang semua kelakuan manusia lama itu, dan kemudian kita dibaharui. Otomatis ketika kita dibaharui, kita menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang benar. Dan itulah buah di dalam hidup kita. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dikeluarkan dari dosa, pasti hidupnya berbuah. Nah, bisa nggak sih kita berbuah gitu ya? Poin selanjutnya bagaimana kita bisa berbuah gitu ya? Kan namanya buah itu tidak begitu saja ketika pohon itu ditanam, atau ditancapkan di tanah langsung ding, muncul buahnya. Tidak, tetapi ada prosesnya. Ketika saya menanam pohon mangga, saya tanam hari itu juga langsung berbuah, tidak seperti itu. Tetapi ketika saya nanam pohon mangga, saya harus merawatnya, menyiramnya, dan memupuknya terus berproses sampai pada akhirnya menghasilkan buah. Nah, bagaimana jika saya menanam pohon mangga tetapi nggak berbuah? Apa yang saya lakukan? Saya akan menebangnya, akan saya ganti dengan pohon yang lain. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menjadi milik Allah, kita harus berbuah. Caranya gimana? Caranya supaya kita berbuah adalah kita tinggal pada pokoknya, tinggal pada batang pohon itu. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Aku di sini adalah Allah kita. Aku di sini adalah Yesus. Jadi untuk kita bisa berbuah adalah kita harus tinggal menempel pada pokoknya, pada batangnya, pada pohonnya. Siapa pohon kehidupan kita? Pohon kita itu Yesus. Dan kita adalah ranting. Jangan kita bilang, loh kan yang menghasilkan buah atau yang buahnya itu kan nempelnya pada rantingnya, Bu, bukan pada pohonnya. Benar. Buah memang menempel pada ranting, pada dahan. Tetapi ranting tidak bisa hidup jika tidak menempel pada pokoknya. Ranting tidak akan bisa bertumbuh jika tidak menempel atau tinggal di dalam pokoknya. Karena yang mencari makanan itu adalah pokok dan menyalurkannya kepada rantingnya. Saya yakin kalian semua yang apalagi yang jurusan IPA pada pelajaran biologi pasti diajarin dong tentang proses bagaimana tumbuhan itu mencari makan dan bagaimana menyalurkannya kepada semua rantingnya. Memang dikatakan buah itu tumbuh muncul dari ranting, tetapi ranting tidak bisa berbuah, tidak bisa hidup jika terlepas dari pokoknya. Oleh sebab itu, sangat penting ranting itu menempel erat pada pokoknya. Bisa saja dia menempel tetapi tidak berbuah karena apa? Menempelnya kurang kuat. Ada hal yang membuat dia mungkin agak kalau orang Jawa bilang itu rada semplah gitu loh, agak rantingnya nempel tapi hanya sebagian, enggak semuanya. Jadi enggak nempel cek semua gitu, enggak ada yang patah sedikit seperti itu dan itu akan mempengaruhi buah.
Pasti buah yang ada akan menjadi rusak, bahkan rontok, ataupun bahkan tidak berbuah sama sekali. Oleh sebab itu kita harus menempel, kita harus tinggal di dalam pokok itu supaya bisa berbuah. Nah, untuk bisa tetap menempel itu diperlukan satu usaha. Untuk bisa tetap tinggal di pokok anggur, di pohonnya, itu butuh usaha, butuh perjuangan. Usaha dan perjuangan itu disebut ketaatan. Ketaatan kita pada Allah. Ketaatan kita pada pohon yang kita tempeli itu. Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting. Karena Allah menuntut ketaatan dari orang-orang yang mengaku percaya kepadanya. Kalau saya bilang, saya percaya padamu Yesus, saya percaya kepada Engkau Tuhan, tetapi saya tidak taat itu sama dengan bohong. Hanya manis di mulut. Karena ketaatan itu di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Setiap orang yang mengaku percaya, dia pasti taat. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, dia pasti taat. Dan juga ketaatan itu adalah bukti kita mengasihi Allah dan mengenal Allah kita. Oleh sebab itu, jikalau kalian ingin berbuah lebat, ingin menghasilkan buah yang manis, ingin menjadi orang yang benar-benar disebut, oh ini loh milik Tuhan, oh dia ini loh milik Allah, hidupnya ini benar-benar hidup tinggal pada pokok yang benar, yang harus kita lakukan adalah kita menempel. Untuk menempel perlu perjuangan. Perjuangan itu tadi apa? Perjuangan usaha itu tadi disebut ketaatan. Jadi mari kita tetap taat kepada perintah Tuhan. Dikatakan perintah Tuhan. Kalau kita taat pada perintah Tuhan, sudah pasti saya yakin itulah bukti bahwa dia mengasihi Allah. Itulah bukti bahwa dia mengenal Allah yang sudah menyelamatkan hidupnya. Saya akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan pertanyaan yang akan kalian renungkan, yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, sadarkah jika kita ini milik Allah? Sadarkah engkau kalau hidupmu itu adalah milik Allah? Jikalau engkau sadar, sudahkah hidupmu menghasilkan buah? Sudahkah engkau menghasilkan buah? Dan seberapa besar keinginan kalian untuk menghasilkan buah? Atau hanya sekedar nggak apa-apa wes mas berbuah walaupun kecil, yang penting kan berbuah, tidak terlalu manis nggak apa-apa, tetapi tapi tetap aja berbuah. Atau hanya sekedar itu, atau saya ingin berbuah, mempunyai buah yang besar, yang banyak, yang manis, yang bisa dinikmati semua orang, yang semua orang itu benar-benar suka, oh ini buah yang luar biasa lezatnya. Atau seperti itu ada di tanganmu. Itu ada di tangan kalian semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sudah membenarkan hidup kami. Hidup kami adalah dulu menjadi budak dosa. Sekarang kami menjadi milik-Mu Tuhan, dan kami sangat bersyukur ketika kami menjadi milik Allah, hidup kami tidak pernah kekurangan. Ketika kami menjadi milik Allah, segala sesuatu akan terasa mudah, akan terasa ringan. Tantangan seberat apapun tidak menakutkan lagi bagi kami, karena kami milik Allah. Sekarang tugas kami adalah berbuah, buah yang menyenangkan hati Tuhan, buah yang menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa berbuah lebat, berbuah yang manis, berbuah yang menyenangkan.
Tolong kami Bapa, tolong kami untuk berjuang, tolong kami untuk senantiasa berjuang menempel kepada pokok yang benar yaitu Yesus Kristus. Tolong kami Bapa untuk taat di dalam hidup kami, untuk membuktikan kasih kami kepadamu dengan kami taat pada perintah-Mu. Kami menyerahkan setiap kami mendengar, setiap anak-anak-Mu yang merenungkan firman Tuhan, biarlah itu tumbuh di dalam hidup kami dan menjadikan pedoman, pegangan dalam hidup kami. Dan kami mampu melakukannya di dalam tangan-Mu, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami hari ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Apakah kalian sudah sungguh-sungguh mendengarkan firman itu? Sepatutnya kalian semua tidak hanya mendengarkan firman itu, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh indah bila kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat lagu pujian kita yang selanjutnya, yakni El Shaddai. Kalian pasti sudah kenal dengan lagu ini ya, sudah sering dinyanyikan bersama-sama. Karena itu, mari kita akan menyanyikan pujian kepada Allah El Shaddai.
kita mengangkat satu pujian tentang kebesaran Tuhan. Mari kita akhiri kebaktian kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh berbakti pada hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini kami akan segera mengakhiri kebaktian kami. Tapi ya Bapa, kami mau agar semua firman yang telah kami dengar pada hari ini boleh dapat menjadi bimbingan dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Biarlah kami boleh tetap setia dan tetap taat kepada jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, berkati hari-hari kami. Tidak hanya hari ini, tetapi hari-hari selanjutnya hanya di dalam perlindungan dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, seluruh doa kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin.